Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita baca hamdalah terlebih dahulu agar diberi manfaat dan ilmunya biar bisa gampang ingatnya. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Shadaqallahul adzim. Gimana kabarnya pagi hari ini teman-teman? Kok lemas? Gimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, sebelum kita masuk ke materi, Bapak mau mengabsensi ya. Muhammad Rifdi Dayat, Muhammad Vicky Haikal, Muhammad Fain Arju, Muhammad Ninjar, Muhammad Dian Alfa Rizky, Dilan Turwahidatus Salama, Liova, siapa ini? Ani. Oke. Alhamdulillah hadir semua ya. Biar semangat, mari kita nyanyi bareng-bareng. Nyanyi cicak-cicak di dinding ya teman-teman. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hap hap lalu ditangkap. Baik, setelah kalian semangat semua ya, setelah nyanyi, saya kalian buka materi yang akan dipelajari, yaitu IPA, mata pelajaran IPA ya. Nah, tahapannya pembelajaran ini yaitu meliputi kegiatan mengamati, menanya, dan menulis. Oke, langsung aja ya teman-teman. Buka buku IPA-nya. Pak akan menjelaskan tentang pertumbuhan. Nah, pertumbuhan ini terjadi karena selama dalam masa pertumbuhan, sel-sel dalam tubuh makhluk hidup bertambah banyak. Alhasil, jaringan-jaringan dan organ-organ dalam tubuh makhluk itu pun ikut berubah semakin besar. Nah, perubahan tubuh dan pertumbuhan ini dapat diukur secara kuantitatif. Kita bisa mengukur tinggi dan berat badan kita menggunakan meteran, timbangan badan, dan lain-lain. Pertumbuhan memiliki ciri yang sangat khas, yaitu bersifat irreversible alias tidak bisa balik lagi seperti semula. Makanya tinggi badan kalian yang sekarang tidak bisa berubah lagi jadi seperti saat kamu masih kecil dulu. Nah, itu penjelasan tentang pertumbuhan. Udah paham? Oke, sekarang Bapak mau jelasin tentang perkembangan, yaitu berbeda dengan pertumbuhan, dan
Kalau perkembangan tidak bisa dilihat dengan mata telanjang atau diukur dan ditimbang. Ini karena perkembangan dalam biologi mengacu kepada proses menuju kedewasaan kita. Karena tidak bisa diukur dan ditimbang, perkembangan cuma bisa diukur secara kualitatif. Maksudnya begini ya, kalau kalian perhatikanlah bayi yang baru lahir, bayi tersebut cuma bisa menangis. Tapi begitu bayi tersebut memasuki usia 1 tahun atau 2 tahun, 3 tahun, ia mulai lancar mengoceh. Inilah yang disebut sebagai perkembangan, teman-teman. Nah, masa pertumbuhan dan perkembangan itu kapan? Yaitu proses pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup ini tidak berlangsung sepanjang hidup. Semua makhluk hidup memiliki batas waktu maksimum untuk pertumbuhan dan perkembangan. Kalau pada manusia, kita biasanya bertumbuh dan berkembang hanya sampai usia 20 sampai 25 tahun. Nah, kalau kita sudah berhenti bertumbuh dan berkembang, berarti kita sudah dewasa. Ciri-ciri kedewasaan ini terlihat pada pertumbuhan bentuk tubuh kita. Kalau pada laki-laki, ciri-ciri ini terlihat dari adanya jangkul tubuhnya, kumis, dan jenggot. Sementara pada perempuan, ciri-cirinya terlihat pada tumbuhan payudara, pinggul, dan pinggul yang membesar. Lebih jauh lagi dalam biologi makhluk hidup yang sudah dewasa adalah makhluk hidup yang sistem reproduksinya sudah berfungsi dan siap untuk memiliki keturunan. Setiap makhluk hidup memiliki ciri kedewasaan masing-masing, teman-teman. Kalau pada manusia, tubuh lelaki sudah menghasilkan sperma dan tubuh perempuan sudah mengalami menstruasi. Pada tumbuhan, ciri-cirinya ini muncul pada saat tumbuhan tersebut berbunga. Nah, sementara pada hewan, ciri-cirinya terlihat pada saat hewan tersebut bisa beranak dan bertelur. Nah, faktor internal dan eksternal itu apa? Nah, ini sudah dijelaskan di buku kalian masing-masing, yaitu pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup dipengaruhi 2 faktor, teman-teman. Kedua faktor tersebut adalah faktor internal dan faktor eksternal. Oke ya. Kita bahas faktor internal dulu ya. Sesuai dengan namanya, faktor internal ini terdapat dalam 2 tubuh kita sendiri, yaitu faktor internal ada 2, yaitu gen dan hormon. Gen memiliki peranan dan pertumbuhan kita sebesar 60% sampai 80%. Karena gen setiap orang berbeda-beda, munculnya perbedaan pada tumbuhan manusia, misalnya pada orang Eropa dan orang Asia. Orang Eropa memiliki kecenderungan bertubuh lebih besar dan lebih tinggi dari orang Asia karena gen keduanya berbeda. Kalian tahu kan orang Amerika gitu? Nah, orang Amerika itu seperti bule. Kalau kalian nggak tahu, Amerika itu bule. Oke, lanjut ya. Peran dalam merangsang pertumbuhan tubuh kita saat kita berada dalam masa pertumbuhan ada namanya HGH, hormone growth hormones.
alias hormon pertumbuhan manusia. Jumlah hormon pada tubuh kita ini harus pas, teman-teman. Soalnya kalau jumlah hormon kita terlalu sedikit, pertumbuhan kita jadi terhambat, dan hasilnya tubuh kita akan jadi kerdil. Nah, kayak kerdil kayak di film-film. Nah, itu kalau hormon kita kecil seperti itu. Makanya waktu kita masih kecil tuh, orang tua kita selalu berupaya memberikan makanan yang bergizi dan seimbang agar kita bisa tumbuh dan berkembang dalam maksimal, teman-teman. Oke, udah paham ya? Oke, tadi kan Bapak udah jelasin tentang perkembangan manusia dan pertumbuhan. Sekarang sekarang Bapak mau membagi kelompok 4 atau 5 orang ya. Ayo sekarang bagi kelompok. Nah, sekarang kita setelah membagi kelompok, kita lihat video ya teman-teman, tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Oke. Teman-teman, sebelum kita ke materi, Miss Imas mau nanya nih, mengapa tinggi badan dan berat badan kita berubah ya? Apakah kalian ingat saat masih bayi, kira-kira kalian bisa berjalan sendiri nggak ya? Atau bisa membaca buku dengan lancar? Tentu tidak kan? Nah teman-teman, perubahan tinggi badan, berat badan, kemampuan berjalan, kemampuan membaca itu dipengaruhi oleh pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi dalam diri kita. Nah apa itu pertumbuhan dan perkembangan? Yuk sama-sama kita simak materinya. Nah pembahasan pertama yaitu pertumbuhan. Apa itu pertumbuhan? Pertumbuhan atau tumbuh artinya bertambahnya ukuran berat badan dan tinggi badan. Pertumbuhan manusia terjadi sejak dalam masa kandungan sampai ia dewasa. Pertumbuhan manusia akan berhenti saat ia dewasa. Nah, teman-teman, pertumbuhan manusia dipengaruhi oleh faktor makanan, kebiasaan berolahraga, serta gen dari orang tua. Nah, makanan yang baik untuk pertumbuhan adalah makanan yang bersih, sehat, dan bergizi. Berikut adalah macam-macam makanan sehat dan bergizi. Yang pertama, makanan pokok. Yang kedua, lauk pauk. Yang ketiga, sayur-sayuran. Yang keempat, buah-buahan. Dan yang kelima, susu. Yang pertama, makanan pokok. Makanan pokok biasanya banyak mengandung karbohidrat, contohnya nasi, kentang, jagung, roti, ubi, dan sagu. Makanan sehat yang kedua adalah lauk pauk. Lauk pauk biasanya banyak mengandung protein. Nah, protein terbagi menjadi dua. Yang pertama, protein hewani. Protein hewani adalah protein yang berasal dari hewan. Contohnya ikan, daging, telur, cumi, dan lain-lain. Selain mengandung protein, biasanya daging, ikan, cumi juga mengandung lemak. Nah, yang kedua adalah protein nabati. Protein nabati adalah protein yang berasal dari tumbuhan. Contohnya tahu, tempe, dan lain-lain. Makanan sehat yang ketiga yaitu sayur-sayuran. Sayur-sayuran biasanya banyak mengandung vitamin, contohnya kangkung, bayam, wortel, buncis, dan lain-lain. Nah, yang keempat adalah buah-buahan. Biasanya banyak mengandung vitamin, contohnya
apel, anggur, jeruk, pisang, dan lain-lain. Yang kelima adalah susu. Susu merupakan bahan pangan yang paling lengkap kandungan gizinya. Dalam susu terdapat kandungan mineral, protein, lemak, dan lain-lain. Nah, makanan yang sehat dan bergizi juga harus mengandung lemak. Contoh makanan berlemak yaitu ikan, daging, susu, keju, minyak kelapa, minyak zaitun, kacang, telur, alpukat, coklat, dan yogurt. Pembahasan selanjutnya yaitu perkembangan. Apa itu perkembangan? Perkembangan adalah perubahan kecakapan, kematangan fisik, emosi, dan pikiran menuju kedewasaan. Nah, teman-teman, pertumbuhan manusia akan berhenti saat ia dewasa. Namun, perkembangan emosi dan pikiran manusia akan terus berkembang. Contoh perkembangan manusia yaitu pada saat kita bayi, kita hanya bisa digendong oleh orang tua, tetapi seiring perkembangan fisik, kita mampu merangkak, mampu berjalan, dan lain-lain. Contoh yang kedua yaitu saat masih bayi, kita tidak mampu memegang dot susu sendiri. Tetapi saat sudah dewasa, kita mampu makan sendiri tanpa bantuan orang lain. Hal tersebut berarti kemampuan tangan kita sudah berkembang seiring bertambahnya usia. Contoh perkembangan yang ketiga yaitu pada saat masih kecil biasanya kita akan menangis jika kehilangan sesuatu, bukan? Tetapi saat sudah dewasa, kemampuan berpikir dan emosi kita sudah berkembang. Ketika kita kehilangan sesuatu, kita akan mengikhlaskannya. Berikut adalah fase pertumbuhan dan perkembangan manusia dimulai dari fase bayi pada rentang usia 0 sampai 2 tahun, lalu masuk ke fase kanak-kanak yaitu di rentang usia 2 sampai 5 tahun, lalu masuk ke fase anak-anak yaitu pada rentang usia 6 sampai 10 tahun. Lalu fase selanjutnya yaitu fase remaja yaitu untuk perempuan rentang usianya antara 11 sampai 18 tahun, untuk laki-laki rentang usianya 11 sampai 20 tahun. Setelah itu masuk ke fase dewasa. Fase dewasa itu berada pada rentang usia 20 sampai 40 tahun. Dan terakhir adalah fase lansia, lanjut usia atau manula, itu adalah pada usia 50 tahun ke atas. Nah, teman-teman, semoga apa yang Miss Imas jelaskan bisa kalian pahami ya. Oke, sekarang Bapak ngasih kan tadi kan udah berkelompok. Nah, sekarang kalian itu berdiskusi dengan kelompok kalian masing-masing ya. Nah, nanti setelah kalian berdiskusi dengan kelompok masing-masing, kalian setiap kelompok kalian maju untuk menjelaskan apa yang Bapak tadi minta, yang Bapak tadi menerangkan dan kalian lihat di YouTube. Oke. Presentasinya tadi udah bagus semua. Sekarang mari kita tutup ya. Tapi sebelum kita pulang, sebaiknya sampah yang ada di sekitar itu dibereskan, dibawa, dimasukkan ke tong sampah. Nah, nanti saya beri tugas ke WA ya. Nanti kalian ngerjain tugas di rumah masing-masing. Nanti Bapak kasih tugas
dalam bentuk soal. Sebelum kita pulang, sebaiknya kita baca doa terlebih dahulu agar pembelajaran pada pagi ini diberi manfaat ya teman-teman, manfaat kedepannya maksudnya ya. Mari kita berdoa. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrohmanirrohim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke. Mari kita pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.